Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ, beliau adalah putra kandung, putra sulung dari dai sejuta umat, yaitu siapa? Kiai Haji Zainuddin MZ. Angkat tangan Bapak Ibu yang kangen dengan ceramah-ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ, angkat tangan. Yang rindu dengan ceramah-ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ, angkat tangan. Rindu semuanya, kangen semuanya. Malam ini Pak Bu kami bawakan fotokopinya. Sebab apa? Sebab Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ ini, beliau dengan abah beliau wajahnya mirip, suaranya mirip, lucunya mirip, yang mungkin setiap hari atau sepekan sekali kita bisa melihat beliau ceramah tausiah di TV. Ada di TV One, di iNews TV, ada di Metro TV dan TV-TV yang lain. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu langsung. Baik, bunda-bunda dan bapak sekalian, kayaknya udah nggak sabar semua ini ya. Kok nggak datang-datang Pak Kiainya? Masih di dalam Bu, sebentar lagi datang ya. Sebelum Pak Kiai memberikan tausiahnya, boleh Bapak Bunda sekalian saya minta satu hal dulu, boleh? Boleh ya. Bapak Ibu bisa senyum dulu. Bu, senyum dulu Bu. Pak, yang di samping senyum dulu Pak. Sebab apa? Sebab kita kalau mau ingin menerima tausiah dan nasihat, hati kita harus dilapangkan dengan senyum. Dan survei membuktikan bahwa orang yang bisa senyum sekali aja dalam sehari, insya Allah dia masih hidup. Orang yang bisa senyum 10 kali sehari, insya Allah sehat, amin. Orang yang bisa senyum 100 kali sehari, insya Allah sehat banget. Seperti orang yang berolahraga berlari-lari 10 menit. Tetapi orang yang senyum-senyum 7.000 kali per hari, perlu kita periksakan ya. Sehat semuanya, semangat semuanya. Baik, kalau sudah siap, yuk sekarang kita dengarkan nasihat dan tausiah dari Kiai Haji Fikri Zainuddin MZ. Waktu dan tempat kami haturkan, ya tafadhol maskura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat, hadir di tengah-tengah kita Ibu Kades, panitia tabligh akbar serta DKM Masjid As-Siratul Mustaqim, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Alhamdulillah, berkat izin dari Allah, malam ini kita dapat bertemu dan berkumpul. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini mendapat curahan rahmah dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini saya ingin menyampaikan dua hal saja. Pertama, menyambung apa yang tadi diamanatkan oleh Bu Kades, bahwa bagaimanapun kondisinya satu bangsa itu terletak di tangan para remaja dan para pemuda. Karena itu remaja dan pemuda adalah generasi penerus, pendobrak dan pembaharu buat bangsa dan negara di masa-masa yang akan datang. Sejarah mencatat baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berjuang di Mekah selama 13 tahun, dapat pengikut jumlahnya 11 orang,
sabiqunal awwalun disebut dalam sejarah, sebagian besar mereka adalah para remaja dan para pemuda. Karena itu dalam kesempatan malam ini di desa Rambi Puji saya pengen titip pesan kepada para remaja pemuda desa Rambi Puji. Para pemuda yang nyaut kok aki-aki kabeh itu. Para pemuda Rambi Puji, kami yang tua-tua menaruh harapan banyak di atas pundak kalian. Mau bagaimana Rambi Puji 15 tahun yang akan datang, mau bagaimana Jember 15 tahun yang akan datang, mau bagaimana Indonesia 15 tahun yang akan datang, bahkan bagaimana Islam di Indonesia 15 tahun yang akan datang, di atas pundak kalianlah kami yang tua-tua menaruh harapan banyak buat kalian. Sebab itu saya titip pesan pertama, para remaja, para pemuda, karena kalian adalah harapan bangsa dan negara, harapan agama dan umat. Jauhkan, hindari minuman keras dan narkoba. Para pemuda, ini penting, sebab sekarang ini menghancurkan masjid nggak perlu. Orang meruntuhkan agama Islam nggak perlu dengan menghancurkan masjid, melarang majelis taklim, menutup pondok-pondok pesantren, nggak perlu. Cara yang paling sistematis menghancurkan Islam, racuni generasi mudanya, diantaranya dengan minuman keras dan narkoba. Ini dia nih, hati-hati nih. Memang saking banyaknya harapan kami yang tua-tua di atas pundak kalian para remaja dan para pemuda, jangan itu jadikan sebagai sebuah beban, tapi hendaknya kalian jadikan sebuah motivasi, sebuah semangat untuk lebih giat lagi mencari ilmu daripada sekedar berfoya, bermalas-malasan, berpangku tangan, apalagi terjebak dalam minuman keras dan narkoba. Sekarang ini seolah-olah didengungkan oleh orang-orang yang tidak senang dengan kemajuan Islam. Ada sebuah doktrin, pemuda-pemuda Islam, kalau kalian ingin dianggap sebagai pemuda modern, maka akrablah dengan minuman keras. Makin kamu akrab, makin dianggap sebagai pemuda modern. Awas, hati-hati, ini doktrin edan. Ini doktrin yang tidak menyenangkan, yang ingin menghancurkan agama Islam, diracuni anak-anak mudanya. Para pemuda, saya kasih tahu, mabok-mabokan itu bukan budayanya orang Jember kok. Para pemuda, mabok-mabokan itu bukan budayanya orang Jawa Timur kok. Para pemuda, mabok-mabokan itu bukan budayanya bangsa Indonesia. Enggak pakai kok. Mabok-mabokan itu budayanya orang kafir. Orang kafir mabok pantas. Coba lihat, orang kafir mabok pantas, saudara. Namanya bagus-bagus. Michelle mabok pantas, Bram mabok pantas, makanannya pun enak-enak, hotdog, hamburger, spaghetti, McDonald. Begitu mabok, muntah yang keluar keju.
Rambi Puji, jenenge Udin mabok. Udin Udin. Makanannya cuma pecel doang sama urap. Begitu mabok muntah yang keluar toge itu. Nah, karena itu mengingatkan apa yang tadi sudah diamanatkan oleh Ibu Kades kita, hindari minuman keras dan narkoba. Lebih baik jangan berfoya-foya, jangan bermalas-malasan larut dalam minuman keras dan narkoba. Lebih baik asah keterampilan, memperbanyak ilmu pengetahuan agar kalian para remaja dan pemuda bisa menjawab tantangan kalian di masa yang akan datang. Tantangan sekarang ini, pemuda, tantangan sekarang saja ini kalian sudah merasakan berat sekali. Tantangan sekarang luar biasa berat. Kalian sudah merasakan cari kerja yang daftar itu bukan cuma puluhan, boleh jadi ribuan. Betul apa tidak? Tenaga yang disiapkan hanya sebatas hitungan jari tangan, tapi yang mendaftar ribuan. Itu artinya persaingan hidup ketat. Sekarang saja kalian sudah bisa merasakan persaingan hidup ketat. Bagaimana nanti 10-15 tahun yang akan datang? Tanpa ilmu, tanpa keterampilan, rasa-rasanya kalian para remaja dan pemuda sulit bisa bertahan di tengah-tengah kehidupan zaman. Sekarang ini persaingan ketat. Jadi bupati itu saingannya berat. Betul apa tidak? Dagang saja saudara, dagang saja saingannya ketat. Teman-teman pedagang tradisional banyak yang mengeluh kepada saya, ini persaingan. Mereka sekarang banyak yang gulung tikar, bangkrut. Kenapa? Dihantam dengan dagang online. Betul apa tidak? Sekarang ini enak dagang dari rumah, sistemnya cuma aplikasi saja, smartphone menyediakan. Pedagang-pedagang tradisional banyak yang gulung tikar alias bangkrut. Dagang saja saingannya ketat. Nggak usah jadi pejabat, nggak usah jadi pedagang, jadi ustadz saja saingannya berat. Betul apa tidak? Karena itu daripada kalian menyia-nyiakan waktu dengan percuma, lebih baik mulai saat ini dan seterusnya siapkan diri kalian, bekali diri kalian dengan ilmu pengetahuan dan teruslah asah keterampilan. Saya yakin di zaman kalian nanti 10-15 tahun yang akan datang, persaingan hidup sangat teramat berat. Para pemuda, kalian bukan cuma bagian dari masyarakat Jember saja. Kalian bukan cuma bagian dari masyarakat Jawa Timur saja. Kalian bukan cuma bagian dari masyarakat Indonesia saja. Tapi kalian para remaja, para pemuda, bagian dari masyarakat dunia. Sekarang ini era globalisasi. Betul apa tidak? Para remaja, para pemuda, kalian akan bersaing dengan orang Jepang. Kalian akan bersaing dengan orang Cina. Kalian akan bersaing dengan orang Korea. Kalian akan bersaing dengan orang Arab. Kalian akan bersaing dengan orang Amerika. Sekali lagi, tanpa ilmu dan keterampilan, sulit rasa-rasanya bisa bertahan dalam kehidupan. Hindari minuman keras dan narkoba. Jangan terjebak bujuk rayu. Itu budaya-budaya yang datang dari luar untuk menghancurkan agama Islam. Jelas? Jelas? Nah, biar imbang. Kalau tadi saya titip pesan para pemuda, sekarang saya ingin titip pesan juga kepada para pemudi-pemudi, gadis-gadis Rambi Puji,
Para gadis, para gadis, yang nenek-nenek menang, jok nyaut, was expired nyaut. Gadis-gadis Rambi Puji, gadis muslimah, saya titip pesan, kalian bisa jadi gadis yang modern. Bagaimana caranya? Sama, tingkatkan ilmu dan asah terus keterampilan. Sebab ada upaya juga ingin menghancurkan agama Islam lewat gadis-gadis muslimah. Para gadis-gadis muslimah, kalau kamu ingin dianggap gadis modern, bukalah auratmu selebar-lebarnya. Makin lebar kamu buka aurat, makin dianggap gadis modern. Awas, ini mau menghancurkan agama nih. Boleh nyontoh perempuan lain, boleh nyontoh perempuan luar, boleh. Islam itu agama yang terbuka, bisa mengadopsi kebudayaan-kebudayaan luar, asal tidak bertentangan dengan syariat agama. Tapi lihat sajalah, budaya-budaya yang dari luar datang ke tengah-tengah kita, jangankan dengan syariat agama, dengan budaya luhur bangsa Indonesia, banyak sekali yang sangat bertentangan. Betul apa tidak? Boleh nyontoh perempuan luar, boleh, tapi contoh yang baik-baiknya saja. Maaf, kadang-kadang perempuan kita enggak nyontoh perempuan luar, pakai kaos yang pusernya kelihatan. Puser apa bahasa Jembernya? Udel lah, udel. Nyontoh perempuan luar pakai kaos udele kelihatan. Saudara, perempuan luar pakai kaos kayak begitu pantas. Kenapa? Pertama, kafir. Yang kedua, kulitnya rodo mulus. Perempuan Rambi Puji pakai kaos sing udele katon, udah bodong burik lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena itu saya sangat mendukung apa yang tadi sudah diamanatkan oleh Bu Kades kita. Remaja, pemuda, pemudi, siapkan diri kalian. Kami yang tua-tua akan menyerahkan tongkat estafet ini kepada kalian. Di atas pundak kalianlah Rambi Puji, Jember, Jawa Timur, Indonesia, bahkan Islam di Indonesia 15 tahun yang akan datang. Karena itu jangan buang waktu kalian dengan percuma, apalagi terjebak kepada minuman keras dan narkoba. Siapkan diri sebaik mungkin dengan memperbanyak ilmu dan asah keterampilan. Itu amanat Ibu Kades kita tadi. Oh, hebat Ibu Kades kita. Pimpinan kita seorang wanita, perlu kita taati. Apalagi Bu Kades tadi dalam sambutannya masih kecil, sering dengerin dan jadi idola Kiai Haji Zainuddin MZ. Nggih, Bu Kades? Mana Bu Kades? Dia punya pimpinan kayak begini deh, mesti dirambut. Sebab Bu Kades ini senang sama pengajian, mesti dijaga, mesti dirawat, mesti dirambut. Punya Bu Kades kayak begini, kalau belum meninggal jangan dikuburin dulu. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, satu, data ya. Yang kedua, saya titip pesan. Malam ini kita tabligh akbar di pelataran Masjid As-Siratal Mustaqim. Tentu tidak lain dan tidak bukan, semua kita pertama mengharap ridho Allah. Betul apa tidak? Yang kedua, bentuk kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang kedua ingin saya sampaikan,
mulai malam ini dan seterusnya dengan tabligh akbar di sini, maka kita semua makmurkan masjid kita tercinta As-Siratal Mustaqim. Dengan apa memakmurkan masjid? Yang wajib sajalah sholat berjamaah. Ayo kita lihat, Bapak Ibu saudara-saudara, satu-satunya manusia yang dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liyaghfirallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Muhammad, dosamu yang lalu, yang sekarang atau yang akan datang kalau memang ada, semuanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Dosa sudah mendapat jaminan ampun, tapi sholatnya Kanjeng Nabi makin luar biasa. Dosanya sudah dapat jaminan ampun, sholatnya luar biasa. Beda sama kita. Kalau ada orang rambi puji, dosanya sudah mendapat jaminan ampun, saya yakin orang itu mulai besok subuh berhenti sembahyang. Betul apa tidak? Makmurkan masjid kita ini dengan sholat berjamaah. Nabi saja dosanya sudah mendapat jaminan ampun, tapi sholatnya luar biasa. Kita umat baginda Nabi, ayo dengan pengajian malam ini yang kedua, makmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Saudara, sehari semalam Allah memberikan kita waktu 24 jam. Dalam 24 jam Allah cuma minta kepada kita 5 kali lapor melalui sholat 5 waktu. Betul apa tidak? Ayo kita hitung-hitung. Saudara, sholat yang bagus, taruhlah sekali sholat waktunya 10 menit. 10 menit itu sholat bagus benar tuh di As-Siratal Mustaqim. Yang sedang-sedang taruhlah waktunya 5 menit. Yang kilat khusus 2 menit. Ini cepet perangkonya gambar geledek soalnya. Ambil yang tengah-tengah. Ini ajaran Kanjeng Nabi nih. Kata Nabi, iza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu diangkat jadi imam, ringankan sholatmu. Jangan terlalu lama, jangan juga terburu-buru. Ambil yang tengah-tengah. Ajaran Kanjeng Nabi. Kita hitung sekali sholat waktunya 5 menit. Bu 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit. Betul atau tidak? Sisanya 23 jam 35 menit silahkan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini saja masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Tadi alhamdulillah saya transit ngobrol dengan tokoh masyarakat di sini. Ustaz, alhamdulillah masyarakat Rambi puji kalau sholat berjamaahnya rajin Ustaz. Apalagi kalau subuh berjamaah masjid penuh sampai keluar-luar. Nggak ada yang di dalam. Persis kayak orang di dekat kampung saya. Orang di dekat kampung saya begitu tuh, saking rajinnya datang ke masjid. Zuhur beduk di masjid, asar beduk di masjid, maghrib beduk di masjid, isya beduk di masjid. Orangnya ya terusin aja sendirilah. Bapak Ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, ya, makmurkan masjid kita nih. Nah begini, memakmurkan masjid itu satu paket dengan menjaga kenyamanan masjid kita. As-Siratal Mustaqim, masjid kita ini luar biasa, megah, mewah, dan harus kita jaga kenyamanannya.
Yang menjaga kenyamanan masjid ya kita jamaahnya. Nggak bisa urusan kenyamanan masjid diserahkan kepada marbot. Marbot tuh apa bahasa Jembernya marbot? Hah? Apa namanya? Nih terlalu jauh sih jaraknya, jadi saya nggak bisa ngedengar Bapak Ibu. Lain kali bikin jamaahnya nanti pengajian rada ke depan, jadi bisa interaktif. Hadrohnya bisa digeser sebelah kiri atau kanan. Kalau di Jember apa namanya? Pengurus masjid itu apa namanya? Bagian petugas yang membersihkan masjid apa namanya? Marbot. Podo ya? Nah, podo. Saudara, masjid kita ini As-Siratal Mustaqim. Ini masjid yang megah, mewah. Kita jamaah ikut menjaga kenyamanan masjid kita. Kita tahulah kalau masjid nyaman, ibadah sholat khususnya akan bertambah lebih khusyuk. Betul atau tidak? Tapi nyuwun sewu, kita ini jamaah sekarang udele dewe. Oi, selesai sholat berjamaah kita pulang saja ngeloyor, nggak mau tahu kenyamanan masjid kita. Kenyamanan masjid kita serahkan kebersihannya sama marbot. Marbot masjid As-Siratal Mustaqim cuma satu orang. Coba lihat masjid begini besarnya, yang ngerawat menjaga kebersihan cuma satu orang marbotnya. Yang nyapuhin pelataran marbot, yang ngepel lantai marbot, yang gulung tikar marbot, yang benerin genteng bocor marbot, yang bersihin tempat wudhu marbot, yang azan marbot. Masjid begini besar, kenyamanannya dan kebersihannya diserahkan satu marbot. Marbot kayak begini, insya Allah 3 bulan penyakit kuning. Betul apa tidak? Nah, ini tugas kita semua nih jamaah, jaga kenyamanannya. Maaf ya, maaf nih, kita nih nggak apa-apa. Nih namanya autokritik. Autokritik tuh mencari kelemahan diri kita sendiri, lalu kita perbaiki supaya hari esok lebih baik dari hari ini. Autokritik tuh. Dulu saya diajarin kayak begitu tuh sama abah saya. Tahun 86 saya mondok di pesantren Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Satu hari abah saya datang jengukin. Allah yarham ke Haji Zainuddin MZ. Itu abah saya. Hei, abah saya. Abah saya. Saudara kenalkan ke Zainuddin MZ? Kenalan di mana? Kenal, sok kenal. Kata abah saya, Fikri, kamu berusahalah jadi manusia dewasa. Saya bilang, bagaimana caranya, bah? Autokritik. Bahasa agamanya muhasabah. Cari kelemahan diri, lalu perbaiki supaya hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini. Oh, saya pelajari saudara, wangel. Enggak semua orang bisa mencari kelemahan dirinya sendiri. Yang ada kebanyakan orang nyari kelemahan orang lain. Nah, ayo kita autokritik. Maaf ya, maaf. Kita ini dalam menjaga kenyamanan masjid kita seringkali masih teledor. Itu tadi, kenyamanan kita suruh, kita serahkan kepada pengurus masjid. Akibatnya selesai sholat, selesai pengajian, selesai ada kegiatan, bubar. Nggak lagi mau menjaga kebersihan dan kenyamanan masjid kita. Kita teledor. Lihat saja saudara, masjid itu kalau sudah tidak nyaman, pasti apa saja yang geletak di dalam hilang. Betul apa tidak? Nggak di mana-mana.
Masjid kalau sudah nggak nyaman, jamaahnya sudah teledor, lihat saja apa yang geletak di dalam pasti hilang. Jam dinding hilang, kipas angin hilang, ampli hilang, kotak amal hilang. Masjid kalau sudah teledor jamaahnya, apa saja yang geletak pasti hilang. Saudara, lihat saja rumah ibadah gereja itu nyamannya luar biasa. Apa buktinya Ustadz? Sampai malam ini saya belum pernah dengar di gereja ada piano hilang. Betul apa tidak? Kita di masjid jangankan piano, sendal butut masih diambil orang. Betul? Konon katanya di masjid nih cuma dua yang gak bakalan hilang. Pertama, beduk. Gak bakalan hilang. Biar malam takbiran dibawa bocah muter kampung, mau subuh beduk sudah balik lagi ke tempatnya. Yang kedua yang gak bakalan hilang di masjid katanya keranda jenazah. Coba-coba diambil kesurupan sampean nih. Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, nih pidatonya sampai jam berapa panitia? Ketua panitia mana nih? Jam rolas. Enggak bayar nawar jam rolas. Nih kan kita malam Senin kalau nggak salah nih ya. Malam Senin ya. Saudara, besok itu hari dimana kita memulai aktivitas. Islam tuh agama yang menjaga keseimbangan. Nah, ini penting nih. Ajaran Islam nggak ada satu lebih unggul dari yang lain, nggak ada. Islam itu menjaga ajarannya tentang keseimbangan. Contoh, orang kaya disuruh bantu yang miskin. Betul apa tidak? Itu ajaran Islam tuh. Tapi sebaliknya Islam juga mengajarkan yang miskin berusahalah lebih giat, bekerjalah lebih tekun, ulet dan jujur, berdiri di atas kaki sendiri. Itu lebih mulia. Itu Islam mengajarkan. Kau orang kaya, iya Pak, bantu yang miskin. Kau orang miskin, betul Pak, bekerja lebih giat, tekun, ulet, jujur, berdiri di atas kakimu sendiri. Hidup jangan pernah jadi beban buat orang lain. Itu ajaran Islam tuh. Seimbang. Ada lagi Islam mengajarkan tuan rumah wajib menghormati tamu. Betul apa tidak? Tapi sebaliknya Islam juga mengajarkan tamu harus tahu diri. Seimbang. Kau tuan rumah, iya Pak, wajib hormati tamu. Kau tamu, iya Pak, harus tahu diri. Kalau besok hari kerja, pidatonya nggak usah lama-lama. Seimbang tuh. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya singkat. Begini sebenarnya, saudara, memakmurkan masjid dengan sholat berjamaah. Yang ingin saya sampaikan, sholat itu harus membentuk kepribadian kita. Selama ini maaf, sholat kita dirikan, sholat kita lakukan hanya sebatas ritualnya saja. Tapi ternyata kepribadian kita masih tetap segitu-gitu saja. Sholat bukan cuma sekedar mengerjakan kewajiban, tapi juga jadi media agar kita melakukan perbaikan.
Tapi karena selama ini banyak di antara kita yang sholat terjebak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Selesai sholat, amal kebaikannya nggak pernah meningkat. Nyuwun sewu. Makanya jangan heran kalau ngelihat ada orang sholatnya rajin, maksiatnya tekun, sedekahnya gelem, tapi nyolongnya lebih besar dari yang disedekahkan. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya? Kenapa? Sholat dikerjakan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, tapi nggak membentuk kepribadian. Nabi bukan cuma mengajarkan, tapi beliau mencontohkan sholat yang berhasil. Ketika selesai melaksanakan sholat, maka dia semangat menebarkan nilai-nilai kebaikan kepada siapapun juga. Nah, maaf, faktanya kan nggak kayak begitu. Sholatnya sih getol, tapi pelitnya 17 setan. Sholatnya mah rajin, tapi mulutnya nggak dijaga, seneng bener nyakitin hati tetangga. Banyak nggak yang kayak begitu tuh? Sholatnya rajin, tapi ngomongin tetangga hobi. Lisannya nggak dijaga, omongannya ngelantur. Cangkeme, cangkem tuh apa cangkem? Orang kayak begitu bukan orang Rambi Puji, orang desa sebelah. Orang desa sebelah sholatnya mah rajin-rajin, tapi mulutnya nggak bisa dijaga, sering nyakitin hati tetangga. Tuh di desa sebelah. Saya tanya, orangnya pindahan dari Rambi Puji katanya nih. Podo ae. Ayo mulai malam ini dengan pengajian tabligh akbar, sholat yang kita dirikan jangan cuma sekedar menggugurkan kewajiban, bersifat ritual, tapi sholat mampu membentuk kepribadian. Selesai kita melaksanakan ibadah sholat, Nabi mencontohkan semangat tebarkan kebaikan kepada siapapun juga. Nih lagi nih, maaf, faktanya jauh panggang dari api. Kita nih kalau mau berbuat baik, sholatnya mah rajin, tapi kalau mau berbuat baik sering pilih kasih dan pandang bulu. Saudara ketahuilah, kalau mau berbuat baik sering pilih kasih dan pandang bulu, yang enak yang banyak bulunya. Siapa? Ketek. Betul? Sholat yang baik membentuk kepribadian. Selesai sholat, semangat dalam menebarkan kebaikan, nggak pernah pilih kasih, nggak pernah pandang bulu. Kita enggak mau berbuat baik pilih-pilih. Ngapain saya bantuin sampean? Sampean kemarin nggak nyoblos saya. Bapak Ibu, saudara-saudara, nah, sehari semalam dengan ibadah sholat 5 waktu, bukankah kita terus mengulang-ulang komitmen kita? Apa komitmen kita? Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup kita abdikan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau komitmen ini kita ulang-ulang sehari semalam 5 waktu, maka orang yang sholatnya berhasil, dia sadar betul begitu selesai melaksanakan ibadah sholat, dia makin semangat menebarkan kebaikan. Kenapa? Bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nggak akan pernah pilih kasih dan pandang bulu. Kenapa? Dia yakin betul satu saat akan tiba waktunya dia pergi meninggalkan alam dunia menuju kehadirat Allah dengan membawa bekal kebaikan yang banyak. Nah, ini penting nih. Maaf,
Nih yang hadir malam ini ada nggak 50 orang nih? Lebih 100 orang, lebih 1000 orang, campur yang goib di sawah-sawah tuh. Nyuwun sewu, nih malam ini yang hadir ratusan orang nih semuanya calon-calon jenazah ini. Betul apa tidak? Ada orang Rambi Puji yang hidup terus-terusan. Calon-calon modiar. Betul? Bu Kades bakal mati apa tidak? Mati. Ketua yayasan bakal mati apa tidak? Mati. Ketua panitia bakal mati apa tidak? Mati. RT mati apa tidak? RT mati. Saya yang lagi duduk di sini bakal mati apa tidak? Mati sampai nih sentimen nih. Ayo lihat lagi sejarah. Semua kita yang hadir malam ini pasti ngaku umat Kanjeng Nabi. Betul apa tidak? Sejarah mencatat umur Kanjeng Nabi itu 63 tahun. Di umur 63 tahun Kanjeng Nabi wafat. Kita umat beliau, umur kita nggak akan jauh-jauh dari angka kewafatan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam umurnya 1000 tahun, keluarganya umurnya ribuan tahun. Nabi Nuh umurnya 850 tahun, umatnya umurnya 800, 900, 1000 tahun, panjang-panjang. Tapi kita umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau wafat umur 63 tahun. Kita umatnya nggak akan jauh-jauh umurnya dari Kanjeng Nabi. Betul apa tidak? Makanya yang hari ini umurnya sudah 55 tahun, 8 tahun lagi. 8 tahun lagi. Yang hari ini umurnya sudah 60 tahun, 3 tahun lagi. Yang hari ini umurnya sudah 62 tahun 11 bulan. Nabi kan pesan begitu tuh. Orang yang sholatnya berhasil, dia sadar betul kok menebarkan kebaikan yang banyak. Bekal itu yang akan dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Nabi, nanti ketika malaikat maut datang menjemput, semua kita akan mengalami apa yang disebut dengan sakaratul maut. Dicabut ruh kita, terbujur kaku jasad kita. Jasad ini kalau sudah ditinggalkan ruh, nggak akan lagi berarti, nggak akan lagi punya manfaat, seonggok bangkai. Sadar kita, selama ini kita dihormati, dimuliakan, dikancane orang, itu karena di dalam tubuh kita ada ruhnya. Betul apa tidak? Bu, ibu mau duduk dempet-dempetan yang dengan yang di sebelah ibu, itu karena yang di sebelah ibu masih ada ruhnya. Bayangkan kalau yang di sebelah ibu itu sudah nggak ada ruhnya, kira-kira masih mau duduk dempet-dempetan? Wedi. Hari itu semua kita akan mengalami dicabut ruh kita, terbujur kaku jasad ini. Datang orang ngurusin jasad kita. Karena itu kewajiban yang hidup ngurusin yang mati. Betul apa tidak? Datang orang-orang ngurusin kita. Ya Allah, hari itu setelah jasad kita berpisah dengan ruh, jasad kita diurusin orang. Hari itu hari istimewa buat kita. Walaupun kita sudah besar, hari itu kita nggak boleh mandi sendiri.
akan ada petugas yang datang memandikan kita. Betul apa tidak? Setelah dimandikan, dibungkus kita dengan 3 helai kain kafan, dibawa kita ke masjid. Walaupun sudah besar, hari itu kita mau jalan ke masjid nggak boleh sendirian. Disolatkan di masjid As-Siratal Mustaqim. Selesai disolatkan, dimasukkan jasad kita ke dalam kendaraan yang paling serem, namanya keranda jenazah. Siapa yang naik kendaraan ini pasti mati. Belum pernah ada yang gagal. Setelah selesai disolatkan, diangkat keranda yang di dalamnya berisi jasad kita, diusung. Bismillah wa ala millati Rasulillah, la ilaha illallah. Dibawa jasad kita. Kamacong, pulang kampung. Kata Nabi, hari itu yang nganter kamu 3, ahluhu wa maluhu wa amaluhu, keluarga, harta, amal, perbuatan kita, itu nganter ke kuburan. Tapi sayang yang 2 pulang. Siapa yang pulang? Ahluhu wa maluhu, keluarga dan harta pulang. Harta yang kita cari siang malam pagi sore, boleh jadi rumah megah, hidup mewah, harta berlimpah, hektaran sawah. Kecuali harta yang kita sedekahkan di jalan Allah, harta itu semua akan kembali ke rumah dan jadi rebutan ahli waris kita saja. Betul apa tidak? Keluarga hari itu ternyata bagaimanapun sayangnya mereka, nggak seorang pun mau nemenin kita di dalam kubur. Pak, maaf, nanti kalau bapak-bapak mati duluan, jangan mengharap istri mau nemani masuk ke dalam. Bagaimanapun cintanya istri sama kita suami, manis di bibir tapi nggak sesuai dengan kenyataan. Diturunkan jasad kita suami ke dalam kubur, ditutup dengan papan, diuruk sama tanah. Istri paling berdiri di tepian kubur, berlinang air mata sambil berkata, Mas, sampai sini saja saya ngantar, mudah-mudahan sampean betah di dalam, nggak usah naik-naik lagi Mas. Itu akan terjadi itu, betul apa tidak? Bagaimanapun cintanya pasangan, dia nggak bakalan mau ikut kita. Bu, sekarang kalau ibu-ibu mati duluan, jangan mengharap suami mau nemani masuk ke dalam. Apa suami nggak sedih ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami nih para suami apabila ditinggal mati istri tentulah kami bersedih. Kenapa? Istri buat kami para suami belahan jiwa, pelipur lara. Pret. Apa suami nggak nangis ditinggal mati istri? Ibu jangan salah sangka, kami suami kalau ditinggal mati istri bercucuran air mata. Mata yang kanan, mata yang kiri melotot nyari mana gantinya ini. Nyatalah sudah hari itu yang menemani kita perbuatan baik dan buruk, itu yang nemenin kita masuk ke alam kubur. Saya kembali, orang yang sholatnya berhasil, dia sadar betul satu saat pasti akan mengalami hal tersebut. Maka selesai dia melaksanakan ibadah sholat, kembali ke tengah-tengah masyarakat, maka semangatnya selalu menyala untuk menebarkan kebaikan, memperbanyak nilai-nilai ibadah. Karena itulah yang akan dibawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini dan seterusnya, ayo kita mencoba. Jangan cuma sekedar sholat
hanya menggugurkan kewajiban, tapi juga sholat harus membentuk kepribadian. Selesai kita sholat, tingkatkan terus nilai-nilai kebaikan kita. Bapak ibu saudara-saudara, mau meningkatkan kualitas ibadah sholat? Nah, yang jawab 30 orang. Saudara-saudara, mau meningkatkan kualitas ibadah sholat? Mau hidup menebarkan nilai-nilai kebaikan? Mau memperbanyak amal? Malam ini saya tes bersama dengan saya. Bapak ibu saudara-saudara, mau ikut bersedekah? Bawa uang berapa? 5.000. Masuk kebun binatang saya tiketnya 50.000. Itu lihat monyet. Masa lihat Fikri Zainuddin MZ 5.000? Mahalan lihat monyet ketimbang lihat saya. Ya, orang-orang puji tahu kok yang namanya amalan sedekah itu kan yang penting ikhlasnya. Betul? Soal besarnya mah nomor 1. Buat apa sedekah kecil kalau nggak ikhlas? Mendingan sedekah besar tapi ikhlas. Nanti panitia akan mengintarkan kotak-kotak amal, ibu bapak diisi seikhlasnya. Nah, adik-adik hadroh, tolong diiringi pembacaan sholawat lagi sambil teman-teman mengintarkan kotak-kotak amal. Mulai dari saya dulu. Dek, silakan baca sholawat. وسلم على سيدنا محمد صاحب المشرى صلاة تبشرنا بها لنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا بجميعها لا إله يوم الآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها ولنا وأولادنا جميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا بجميع هدانا يوم اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين بالظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bapak ibu saudara-saudara, saya hanya mengingatkan tanpa bermaksud menggurui, nyuwun sewu. Malam ini dan seterusnya apabila kita melaksanakan amaliyah sedekah,
niatkan pahala itu buat keluarga tercinta yang sudah meninggal dunia, tanpa mengurangi pahala kita pelakunya. Semua kita pasti punya keluarga, semua kita pasti punya orang tua, betul apa tidak? Kalau orang tua masih ada, terus berbakti kepada mereka. Kalau orang tua sudah tidak ada, kirimkan doa dan khusus pahala sedekah yang kita lakukan di alam dunia. Lagi-lagi tanpa mengurangi pahala kita, pahala itu akan sampai kepada mereka dan mereka senangnya luar biasa. Karena itu saya titip pesan, kalau kita melakukan amalan sedekah, niatkan pahalanya, kirim buat mereka, keluarga kita tercinta. Mudah-mudahan itu jadi wasilah terbukanya pintu rahmat Allah, kubur keluarga kita Allah jadikan rodhoh min riyadil jannah. Nah, saya terima kasih kepada para tokoh masyarakat di Rambi Puji, panitia serta DKM Masjid As-Siratal Mustaqim dan teman-teman dari Yayasan Darud Dakwah. Yayasan Darud Dakwah inilah yang mempelopori safari dakwah saya di kota Jember dan sekitarnya selama 4 hari, dimulai dari hari Jumat berakhir insya Allah Senin malam Selasa. Kemarin datang hari Jumat melalui Banyuwangi dan besok malam selesai acara terakhir malam via Surabaya, karena harus kembali lewat Surabaya menggunakan pesawat pagi. 4 hari muter di Jember. Kebetulan nggak bawa istri, kepala sudah sakit soalnya ini. Yayasan ini dipimpin oleh Ustadz Hardi. Inilah wasilahnya nih, yang malam ini membuat saya bertemu silaturahmi dengan keluarga besar saya di Rambi Puji. Kayak-kayaknya pertemuan kita malam ini kalau nggak ada wasilah, rodo-rodo angel saudara. Saya bisa mengunjungi keluarga saya di sini nih tanpa wasilah, rodo-rodo angel. Ujuk-ujuk saya datang ke Jember. Aduh Pak, aduh tuh apa aduh tuh? Nggak cuma jauh, ongkosnya lumayan. Lihat saja, Jakarta Banyuwangi penerbangan sekali super airjet. Banyuwangi sini 3 jam. Jakarta Banyuwangi itu tiket pesawatnya 1,2 juta. Pakai duit. Pakai duit. Dari Banyuwangi saya harus sewa mobil menuju Jember. Pakai duit. Betul apa tidak? Mobilnya harus isi bensin, pakai duit. Di Jember saya harus sewa penginapan, pakai duit. Di sini juga saya perlu makan, pakai tangan, makan pakai duit. Total pengeluaran kalau saya sendiri Jakarta Jember Jakarta kurang lebih 6 juta. Kalau saya berdua 10 sampai 11 jutaan. Biaya segitu kalau saya tanggung sendirian remuk. Betul apa tidak? Ada teman-teman dari Yayasan Darud Dakwah yang dipimpin oleh Ustadz Hardi. Nah, kami sedang mengusung satu program, yaitu mencetak 1 juta penghafal Al-Quran dan 1000 ulama Nusantara. Saudara, program ini bukan program hayalan, tapi ini program kenyataan. Indonesia negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, betul apa tidak? Jumlah kita 87%. Populasi rakyat Indonesia per tahun 2025 kurang lebih 285 juta orang.
87%-nya kira-kira 225 juta orang itu yang beragama Islam, dari Aceh sampai Papua termasuk Jember. Banyak apa tidak? Banyak apa tidak? Kita umat Islam di Indonesia mayoritas, jumlahnya besar, potensinya luar biasa, tapi rupa-rupanya kita baru menang jumlah, belum menang kualitas. Sedikit demi sedikit motivasi semangat umat harus tetap kita tingkatkan, supaya apa? Ke depan Indonesia bukan cuma terbanyak jumlah umat Islamnya, tapi juga terbanyak potensi yang bisa dilakukan umat Islam. Nah, mudah-mudahan dengan program-program seperti ini ada stimulan, ada sugesti, ada pemberi motivasi agar umat Islam bangkit semangatnya berbuat untuk agamanya. Satu contoh, terbanyak penghafal Al-Quran itu Palestina. Padahal jumlah penduduk negara Palestina itu cuma puluhan juta saja. Tapi terbanyak penghafal Qur'annya Palestina. Kita ini jumlahnya luar biasa, ratusan juta. Masih kalah dengan keluarga kita, saudara-saudara kita dari Palestina. Karena itu mudah-mudahan dengan program-program seperti ini, Indonesia ke depan menuju negara yang baldatun thayyibatun warobun ghafur, menjadi terbanyak penghafal dan pengamal Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan salah satu di antara mereka nanti adalah anak cucu keturunan kita semua. Amin ya Rabbal. Mari sama-sama kita bacakan Fatihah. Pertama, Fatihah ini buat keluarga kita yang malam ini ikut dalam program mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Mereka meniatkan sedekah malam ini, pertama jadi wasilah, pahalanya dikirim buat keluarga yang sudah meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah jadikan kubur keluarga mereka raudhah min riyadil jannah. Yang kedua, sedekah malam ini mereka jadikan wasilah penjagaan keluarga. Kalau ada yang sakit, mudah-mudahan dengan wasilah sedekah malam ini Allah angkat penyakitnya, Allah beri kemudahan, Allah beri kesembuhan seperti sedia kala. Buat anak keturunannya yang sedang bekerja, ikhtiar, berusaha dan menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Yang ketiga, sedekah malam ini dijadikan wasilah agar hajat dan keinginan yang selama ini terpendam segera Allah ijabah. Ada yang hajatnya kepengen melaksanakan ibadah haji atau umroh. Ada yang hajatnya kepengen punya menantu baik. Ada yang hajatnya kepengen punya anak yang soleh dan solehah. Ada yang hajatnya kepengen anak-anaknya masuk pondok pesantren, memperdalam agama dan jadi penghafal Quran. Ada yang hajatnya kepengen usahanya bertambah maju dan tambah berkah. Hajat dan keinginan baik-baik tersebut dengan Fatihah dan wasilah sedekah, mudah-mudahan segera Allah ijabah. Yang kedua, Fatihah ini buat kita semua. Mudah-mudahan yang hadir malam ini di Masjid As-Siratal Mustaqim, Allah panjangkan umur dalam taat kepadanya. Allah berikan kita rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah. Allah karuniakan kita keturunan soleh dan soleha. Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Betilkal niyah sayulillahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulli. Allahumma ya muyassir kulli asir, yassir alaina kulla asir, fatafsirul asir alaika yassir.
Allahumma man la yahtaju ilal bayani wa tafsir hajatuna ilaika kasir wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman nakhafu minka wa nakhafu mimma la yakhafu minka. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata maswahum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa nawwir kuburahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbighfir lana waliwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira walijami'il muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.